Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Pada pagi ini kita akan berdiskusi paragraf. Seperti kalian ketahui, paragraf adalah kumpulan kalimat yang mendukung satu gagasan. Jadi sekali lagi, paragraf itu kumpulan kalimat yang otomatis ada idenya. Jadi kalimatnya itu ada idenya. Anda tahu idenya antara lain di predikat. Di predikat itu menunjukkan aktivitas. Di subjek itu menunjukkan pihak yang melakukan pekerjaan kalau kalimat aktif, atau pihak yang dikenai pekerjaan kalau kalimat pasif. Sehingga paling tidak gagasan di kalimat itu kegiatan gitu, kegiatan atau peristiwa. Kemudian di subjek itu yang melakukan pekerjaan atau yang dikenai pekerjaan. Ketika kita membicarakan kalimat dan paragraf atau paragraf, itu kita mulai berbicara ide, gitu. Kita mulai berkaitan dengan ide, Kalau ide berarti berkaitan dengan berpikir, dengan gagasan, dengan berpikir, sesuatu yang sangat penting. Sudah Bapak sampaikan, dan kalian harus tahu paragraf itu secara bentuk ada 3. Yang pertama blok paragraf, kedua inden paragraf, yang ketiga hanging paragraf. Setahu Bapak, hanging paragraf khusus untuk menulis daftar pustaka. Ingat-ingat yang blok paragraf, pergantian barisnya, pergantian paragrafnya diberi jarak lebih lebar agar diketahui paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Kalau inden paragraf tidak perlu jarak lebih lebar antar paragrafnya. Para mahasiswa yang saya banggakan, Anda mengerti paragraf deduktif, ya. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Paragraf deduktif itu mengungkapkan gagasan yang bersifat umum yang merupakan gagasan pokok disertai gagasan penjelas. Gagasan penjelas yang bersifat khusus. Karena itu kalimat utamanya di awal, gitu. Kalimat utamanya di awal diikuti di belakangnya. Kalimat pertama biasanya berupa kalimat yang mendukung gagasan pokok, sedangkan kalimat-kalimat berikutnya berfungsi menjelaskan atau mendukung gagasan tersebut. Dalam penulisan paragraf membantu pembaca memahami alur berpikir penulis karena setiap paragraf menyajikan satu topik tertentu secara utuh. Dengan demikian, paragraf berperan penting dalam kesatuan struktur dan koherensi sebuah tulisan. Para mahasiswa, jadi ini contohnya saya sekaligus memberi contoh ini paragraf deduktif. Deduktif yang idenya yang saya beri warna kuning, ide pokoknya. Jadi ini contoh paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Boleh dibacakan, minta tolong dibacakan. Ya, dalam sebuah tulisan aja. Setiap bagian yang terdiri atas beberapa kalimat biasanya memiliki satu pokok pikiran yang sama. Kalimat-kalimat tersebut secara logis sehingga membentuk kesatuan makna yang utuh dan mudah dipahami. Selain itu, hubungan antar kalimat di dalamnya bersifat padu dan saling mendukung satu sama lain. Dengan demikian,
Dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah sekumpulan kalimat yang membentuk satu kesatuan gagasan dalam sebuah tulisan. Ya, sehingga di sini ada penekanan. Di sini dikatakan ide utamanya, gagasan utamanya ada di ujung. Sehingga khusus umum. Jadi penjelas, kemudian utama, gagasan utamanya. Para mahasiswa yang saya cintai dan banggakan, kita perlu menjadi orang yang terdepan dalam mengembangkan ide. Jadi ada beberapa cara gitu, ada beberapa cara untuk mengembangkan paragraf. Yang pertama ada namanya teknik definisi. Definisi. Jadi cara mengembangkan paragrafnya kita memberi definisi. Ya, kita memberi definisi. Boleh? Coba salah satu tolong dibacakan. Tapi masih dikit ya, yang nanti biar suaranya terdengar. Silakan. Yang ini definisi, memberi definisi. Tadi saya pilih ini karena Anda anak muda, kita pilih topik antara lain cinta. Coba cinta. Cinta adalah perasaan dalam tercocok dari hati manusia sebagai bentuk ketertarikan, sayang, kemudian kasih seorang atau sesuatu. Cinta tidak hanya terbatas pada hubungan antara dua insan, tetapi juga dapat terwujud dalam kasih orang tua kepada anak, sahabatan yang tulus, kemudian terhadap sesama hidupnya. Perasaan ini mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan, korban tanpa pamrih, dari keberadaan orang lain. Dan cinta sebagai kekuatan emosional manusia dalam hubungan yang harmonis dan bermanfaat. Ya, jadi ini adalah cara mengembangkan paragraf dengan memberi definisi, gitu ya. Jadi Anda perlu tahu sekarang, membuat paragraf ternyata bisa kita beri definisi, kita bisa memberi definisi. Nanti ini contohnya, setelah Bapak selesai menjelaskan, kalian mau saya minta nulis di folio. Gunanya untuk apa? Biar kalian paham. Biar kita paham. Biar paham. Karena kalau dilihat takut nggak paham. Kalau hanya dilihat, harapan saya kalau dijelaskan, nanti ditulis di folio, Anda jadi paham. Ya. Jadi yang pertama dengan cara definisi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dengan klasifikasi. Ya, klasifikasi. Klasifikasi, membuat klasifikasi. Tujuan perguruan tinggi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu akademik, vokasi, dan profesi. Perguruan tinggi akademik bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan pendidikan dan penelitian. Perguruan tinggi vokasi berfokus pada pembekalan keterampilan praktis agar lulusan siap terjun langsung ke dunia kerja. Sementara itu, perguruan tinggi profesi memiliki tujuan menyiapkan lulusan dengan keahlian khusus yang diakui secara profesional seperti dokter, pengacara, atau akuntan. Dan seterusnya. Tapi ini poinnya, ternyata saya bisa mengembangkan paragraf ya dengan memberi klasifikasi. Gitu. Jadi membuat paragraf ada beberapa strategi yang kalian bisa lakukan. Kalau kalian paham, kalian nanti akan punya ide lebih cepat dibanding yang tidak punya taktis. Gitu. Ketiga, ada kronologi. Kronologi itu urutan ya, kronologi. Politeknik Negeri Jakarta, PNJ, berdiri pada 1982 sebagai bagian dari Universitas Indonesia dengan nama Politeknik Universitas Indonesia. Pada awal pendiriannya, PNJ hanya memiliki 4 jurusan, yaitu teknik sipil,
teknik mesin, teknik elektro, dan tata niaga. Seiring perkembangan kebutuhan pendidikan vokasi, pada tahun 1998, Politeknik Universitas Indonesia resmi berpisah dari Universitas Indonesia dan menjadi PNJ. Dan seterusnya ya, sudah terasa kan? Sudah terasa ada kronologi. Saya karena sudah lama, bahkan saya masuk waktu itu namanya adalah Fakultas Non-Gelar Teknologi Universitas Indonesia. Jadi dulu ada namanya Fakultas Non-Gelar. Saya masuk tahun 91. Ini belum lahir ya? Belum lahir ya? Lahir baru tahun berapa? Berapa ya? 2007. 2000. Jadi 2007 ya. Iya, 2007. Baik. Berikutnya dengan ilustrasi. Dengan ilustrasi itu memberi contoh konkret atau gambaran nyata agar lebih mudah dipahami. Menggunakan gagasan penghubung dapat diibaratkan atau dapat diilustrasikan. Paragraf dapat diibaratkan, itu diibaratkan berarti diilustrasikan seperti sebuah bangunan rumah yang kokoh. Kalimat utama berfungsi sebagai pondasi yang menopang keseluruhan struktur, sedangkan kalimat penjelas berperan sebagai dinding, atap, dan perabot yang melengkapi serta memperindah bentuknya. Dan seterusnya ya. Tapi yang perlu diketahui, ilustrasi itu kita memberi gambaran atau contoh konkret. Contoh konkret. Biasanya kita menggunakan kata diilustrasikan, diibaratkan. Kalimat itu ibarat keluarga. Kalimat harus ada predikat dan subjek. Ibarat keluarga atau dalam keluarga itu ada ayah dan ibu, ada suami dan istri. Objek itu seperti anak. Keterangan itu seperti kakek, nenek. Pelengkap itu seperti pembantu. Jadi kalimat ibarat keluarga, ibarat sebuah keluarga. Predikat itu istri, anggap itu P ya, P itu istri. Subjek itu suami, objek itu anak. K itu kakek, nenek. Pelengkap itu pembantu. Jadi namanya dengan ilustrasi, memberi ilustrasi biar lebih gampang. Maksudnya biar lebih konkret. Berikutnya ada namanya model komparasi. Komparasi itu dibandingkan. Bahasa tulis berbeda dengan bahasa lisan dalam cara penyampaian dan ketepatan strukturnya. Bahasa tulis menuntut ketelitian dalam pemilihan kata, penggunaan tanda baca, serta penataan kalimat agar pesan tersampaikan dengan jelas tanpa bantuan intonasi atau gerak tubuh. Sebaliknya berarti dikomparasikan tuh. Sebaliknya, bahasa lisan bersifat lebih bebas karena maknanya dapat diperjelas dengan nada suara, ekspresi wajah, dan gestur. Jadi diberi komparasi, ya, diberi komparasi. Berikutnya adalah dengan cara sebab akibat, kausalitas. Pola pikir yang positif dapat menjadi penyebab meningkatnya kinerja seseorang dalam bekerja.
Individu yang berpikir optimis dan terbuka terhadap perubahan cenderung memiliki motivasi tinggi untuk belajar dan memperbaiki diri. Sebaliknya, pola pikir negatif membuat seseorang mudah menyerah, kurang percaya diri, dan enggan menerima tantangan baru. Akibatnya, produktivitas dan kualitas kerja pun menurun. Karena itu, pola pikir memiliki hubungan kausal yang kuat dengan kinerja. Semakin baik cara seseorang memandang dirinya dan pekerjaan, semakin besar kinerjanya sehingga mampu mencapai hasil yang optimal.